Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore khususnya Batam TV dimanapun Anda berada saat ini. Nah, sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Batam Televisi bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Nah, di Dialog Khusus kali ini kita akan mengangkat satu tema menarik terkait inovasi teknologi untuk UMKM, dan untuk itu saya telah bersama kedua narasumber kita di kesempatan kali ini. Yang pertama ada Bapak Henry Arulan yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Kita sapa langsung Pak Henry. Pak, gimana kabarnya di kesempatan kali ini, Pak? Alhamdulillah, pada hari ini masih tetap diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas, dan alhamdulillah pada hari ini kita ketemu sama Ibu Risna dalam rangka dialog khusus terkait dengan produksi yang dibuat oleh Ibu Risna terkait dengan produksi rengginang yang kita lihat di belakang kita. Terima kasih. Terima kasih Pak, semangat selalu untuk mengembangkan usaha mikro Kota Terima Batam kasih, dan alhamdulillah. Dan selain Pak Henry, ada Ibu Raten Risnawati yang merupakan owner dari Rengginang RRI. Bu, silakan sapa sedikit bisa di rumah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami adalah Ibu Ranten Risnawati, ownernya Risna Rengginang. Iya. Baik, pemirsa, hari ini kita akan mengangkat tema mengenai inovasi teknologi untuk UMKM. Nah, mungkin saya ke Bu Risna, saya panggilnya Bu Risna. Boleh, siap. Bu Risna ini kan Rengginang RRI. Iya, betul. Saya penasaran nih, nama RRI itu apa sebenarnya, Bu? Gitu. Nama saya kan tadi disebut sama Bapak Ranten Risnawati kan. Oh, berarti singkatan dari nama iya, Ibu ya? Ranten Risnawati ini adalah anak yang paling kecil saya, Irfan, karena ini anak yang paling favorit sekali rengginang. Jadi inilah motivasi kami membuat produksi rengginang karena dari kesukaan anak si kecil ini. Nah, kalau kita tahu kan rengginang itu makanan khas dari Jawa atau Iya, dari betul. mana? Ibu sendiri dari mana, Bu? Saya dari Jawa Barat. Rengginang ini sebenarnya makanan tradisional Indonesia lah ya, tidak menyebutkan salah satu kota, yang terbuat dari beras ketan, yang proses penjemurannya boleh menggunakan matahari dan juga bisa dikeringkan menggunakan oven. Tapi untuk usaha Rengginang RRI di Batam sendiri itu Ibu mulai sejak kapan? Mungkin cerita sedikit, Bu. Oke. Alhamdulillah kami mulai usaha merintis rengginang adalah tahun 2019. Awalnya adalah karena bapaknya itu nggak bisa keluar kerja ya, 19 akhir ini kan mulai lockdown kan, Pak. Jadi kami punya ide nih, makanan kesukaan kami ini coba dipasarkan ke pasar. Saya coba mulai dari 3 kilo beras ketan saya buat, saya titipkan di salah satu toko di Pasar Pancur. Ternyata dalam waktu 4 hari sudah habis, Pak. Jadi kami ditelepon dari pihak pasar, Bu Risna bisa tolong nggak antar rengginang lagi? Karena ini kan masih dicoba. Jadi saya belum ada kayak sekarang ready stock kan. Nah, jadi saya ambil uang penjualan, saya belanja lagi, terus kami buat 10 kilo, saya titipkan ke beberapa toko. Alhamdulillah, Pak, dalam waktu, karena lockdown ini kan mau ngemil terus kan Pak. Jadi dalam waktu 5 hari udah habis, ditelepon semua tuh lah. Kami buat lagi. Ternyata kami kepingin mengembangkan nih Pak ke pasar berikutnya. Alhamdulillah sampai saat ini sudah seluruh pasar tradisional yang ada di Kota Batam. Artinya dibuka pas masa pandemi ya? Iya, betul. Ide awalnya muncul pas masa pandemi. Iya, ide-ide itu akhirnya berkembang sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Dan sudah ke Tembilahan, Kuala Tungkal, dan keluar kota, ke luar negeri juga Singapura sama Malaysia. Ya, mungkin saya ke Pak Henry, Pak. Gimana melihat semangat dari Ibu Risna ini, Pak? Ya, baik, terima kasih para pemirsa Batam TV. Pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi dalam acara talk show yang berhubungan dengan usaha yang dilaksanakan oleh pelaku usaha UMKM di Kota Batam. Kami dari pemerintah, mewakili dari pemerintah tentunya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terus memberikan support, terus memberikan
motivasi kepada semua pelaku usaha di Kota Batam untuk terus mengembangkan usahanya. Ini juga bagian daripada program pemerintah. Tentunya kita ketahui sejak pandemi 2019-2020. Ya, betul. Kemarin tentunya para pelaku industri di Kota Batam, kalau kita lihat, kita ketahui sendiri pada saat itu kan banyak yang harus tutup, harus lockdown dan harus tiarap. Iya, betul. Tetapi untuk pelaku usaha ini malah berkembang. Jadi kita lihat daripada Ibu Risna tadi, malah pada saat lockdown ide-ide muncul. Iya, betul. Dan bagaimana mengembangkan ekonomi. Iya, betul. Dan kami dari Dinas Usaha Mikro Usaha Mikro Kota Batam terus memberikan motivasi dan sangat bangga apa yang telah dilakukan, apa yang telah diproduksi oleh Ibu Risna ini di dalam menghasilkan produk rengginang yang tadi disampaikan bahwasanya sekarang sudah merambah ke seluruh pasar yang ada di Kota Batam. Dan itu merupakan tugas dan tanggung jawab kami bagaimana kita bisa memberikan motivasi dan terus menggenjot para pelaku usaha ini untuk terus berkembang. Karena jika mungkin para pelaku usaha di Kota Batam ini terus berkembang, tentunya ekonomi di Kota Batam juga meningkat. Ya, sementara itu dulu. Ya, artinya pas pandemi kemarin, mungkin beberapa usaha tutup, Pak. Tapi beberapa usaha lain justru munculnya pas masa pandemi menjadi peluang tersendiri Tapi dengan ide kreatif dan memanfaatkan peluang yang ada, Bu ya. Baik, nah kalau saya ke Bu Risna. Bu Risna ini kan dengan usaha rengginang yang sekarang mungkin sudah makin besar. Ini untuk pemanfaatan teknologi, mungkin yang teknologi yang digunakan seperti apa, Bu? Alhamdulillah, karena dari produksi rengginang ini awal tahun 2020 ini kan hujan terus-menerus. Untuk mengatasi kesulitan itu sendiri, Pak Kadis, kami bersama suami menciptakan inovasi teknologi TTG berbentuk oven jumbo serbaguna yang bisa mengeringkan bukan cuma rengginang, tapi kita bisa mengeringkan berbagai macam produk yang menggunakan produksinya ya Pak, menggunakan matahari. Seperti saya bisa juga mengeringkan oven ikan asin, kayak cabai. Tapi sebelumnya dulu pakai memanfaatkan matahari aja. Matahari, Bu? Pak. Karena dari matahari itu kami ternyata terkendala itu pesanan ini kan, Pak. Pesanan makin banyak, ternyata produksinya kami makin nggak bisa produksi. Karena gini Pak, ketan ini ketika dicetak tidak bisa juga dingin. Sekali dicetak, Pak Kadis kan udah kena tangan ini, gampang basi kan. Kalau dalam waktu 8 jam saja tidak kering, nanti proses Mas goreng tuh kurang maksimal kualitasnya, jadi bantat, Pak. Makanya dari situ kami dengan suami cobalah inovasi. Ternyata alhamdulillah Pak, kami ikut lomba TTG, diamanahi juara 1 dari Kota Batam dan harapan dari provinsi. Gitu. Benar, ada kendala tadi, akhirnya berinovasi, Bu ya. Karena adanya kendala, jadi kami ada kesulitan lah ya, kami kan dari kesulitan kami harus cari masalah sendiri gitu. Jadi sekarang udah makin mudah, dipermudah ya dengan teknologi. Nah Pak, bagaimana Pak pandangan Pak Edi mengenai pemanfaatan teknologi di UMKM Pak? Seberapa penting Pak? Iya, jadi memang inilah yang menjadi program pemerintah. Jadi memang pada dasarnya pemerintah ini melihat dari atas. Bagaimana para pelaku usaha ini di dalam menggunakan teknologi untuk memproduksi apa usaha-usahanya. Jadi memang di tingkat nasional itu ada namanya lomba TTG, lomba teknologi tepat guna. Jadi memang ini untuk memicu dan memacu para pelaku usaha di dalam memanfaatkan teknologi idenya sendiri untuk membantu produksi daripada usahanya. Jadi memang ini bagian daripada inovasi daripada pemerintah juga berpikir bagaimana supaya ya para pelaku usaha ini berpikir sendiri. Kira-kira apa yang bisa dibuat, teknologi apa yang bisa dilakukan di dalam meningkatkan produksinya. Dan ini ditangkap oleh Ibu Risna dan Pak Warsino. Ya, betul. Sehingga mereka bisa membuat atau menghasilkan teknologi tepat guna itu ya guna daripada untuk pengeringan daripada
rengginang ini sendiri. Dan kemarin di tahun 2022 Bu Risna Iya, betul, Bapak. ikut di tingkat nasional dan mendapat kami tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional kami ikut pameran, Pak. ikut pameran. Iya. Jadi PTG kami yang ikut pameran. ya, jadi inilah ide daripada pemerintah, keinginan daripada pemerintah untuk para pelaku usaha, di samping ya mungkin melihat daripada barang-barang teknologi dalam membantu proses produksinya, ya juga berkreasi bagaimana ya kalau beli barang-barang dari luar, produksi-produksi yang dibuat dari luar itu kan kita beli sendiri kan barangnya agak mahal. Betul, Pak. Tetapi dengan cara sederhana seperti dibuat oleh Pak Warsino tadi, dan ini memang betul-betul saya terus terang kagum melihat hasil idenya mahal, Pak, ya idenya yang mahal ini. Informasinya katanya sampai pelaku usaha dari Aceh ingin mendatangkan Pak Warsino untuk memberikan ilmu ini kepada para pelaku usaha di sana. Ya, tetapi memang kalau kita lihat daripada hasil teknologinya itu memang sederhana, tetapi yang mahal itu idenya. Iya, betul. Ya, kalau kita melihat sendiri hasil daripada teknologinya, ya mungkin kita bisa buat sendiri kan, tapi idenya itu yang mahal. Ya, mungkin nanti Pak Warsino suatu saat bisa juga melaksanakan pameran, tapi bukan barangnya yang dipamerkan, tapi mungkin proses. Iya, betul. Dan bagaimana ide ini muncul sehingga terjadilah suatu hasil produk teknologi yang menghasilkan rengginang sebanyak ini. Betul. Mungkin ke Bu Risna, kalau kita lihat sebelum atau sesudah memanfaatkan teknologi open yang tadi disebutkan, mungkin perbandingan produksinya seperti apa, Bu? Mungkin kalau dulu bisa segini satu hari, sekarang dengan pemanfaatan teknologi yang Ibu pakai, itu bisa menghasilkan produksi berapa banyak gitu? Bapak, sebelum saya mempunyai alat oven jumbo serbaguna, saya memproduksi paling banyak tuh 30 kilo. Karena 30 kilo terbatas per hari. lahan kan, Pak. Terbatas lahan, Pak Kadis. Kalau matahari kan harus satu-satu kan. Nah, kalau alhamdulillah setelah ada oven jumbo serbaguna, kami tiap hari bisa memproduksi 60 sampai 80 kilo dengan 4 karyawan yang dia mengerjakan. Dan menurut saya oven jumbo serbaguna sangat efektif bagi para pengusaha UMKM selain bisa menghemat tempat, waktu dan juga tenaga, Pak Kadis. Kalau kita sebelum menggunakan oven kan bisa 3 sampai 4 hari lah sampai benar-benar kering. Kalau setelah menggunakan oven ini kan kami bisa memproduksi 15 jam sudah bisa kering. Jadi besok sudah bisa produksi lagi. Artinya memangkas waktu setengah ya, Bu ya? Iya, tapi kalau dulu kita nunggu kering baru bisa nyetak lagi. Dari 3 hari jadi satu hari. Kalau satu hari ya? Betul. Jadi kalau dulu kami sangat terkendala kali, Pak Kadis, karena permintaan pasar sekian, ternyata kita belum ada ready stock gitu. Kalau sekarang alhamdulillah kita sudah ready stock, tinggal nunggu dijemput kayak gitu dari pasar. Tergantung cuaca juga lagi. Iya, betul. Kalau musim hujan yang pasti, Pak. Kalau musim hujan saya daruhilah pasti. Karena tidak bisa kalau pagi ini nyetak, sore nanti ternyata nggak panas, pasti kan basi kan, Pak. Karena udah ini pakai tangan dan bumbu. Tapi setelah pakai oven serbaguna ini tidak pernah, alhamdulillah Pak, kami tidak pernah mempunyai kendala yang berarti, karena kendalanya gini, mati listrik. Gitu aja. Ya, karena kalau mati listrik tetap panas tapi dia mengembun kan, Pak. Oven ini mengeluarkan air, berembun kayak dikukus. Jadi dia tidak bisa kering, Pak. Jadi kendalanya selama kami punya oven tuh kalau mati lampu aja gitu. Kalau listrik mati pasti kita tidak bisa maksimal. Dan kalau sampai setengah hari mati lampu pun udah bisa, nanti sore udah nggak bisa lagi, Pak, karena dia akan mengurangi kualitas rengginang itu sendiri. Artinya hasil produksi juga makin besar per hari ya, Bu ya? Iya, pasti. Dengan ada waktu tadi jauh banget deh. Ya, jauh banget. 3 hari jadi setengah hari kalau iya, kita bilang. Terus dari 30 kilo ke 80 kilo kan. Kilo per hari. Iya, betul. Karena kemarin kami paling maksimal kalau pakai matahari itu 30 kilo. Karena mengingat lahan kita kan, Pak, perumahan nggak ada lahan, ya kan. Ini aja numpang ke lahan sebelah rumah yang punya hub. Kalau kita nggak ada sebelah rumah, kita nggak bisa produksi juga. Selain inovasi oven tadi, ada mungkin inovasi teknologi lain mungkin untuk packaging atau apa seperti apa? Alhamdulillah, Pak, kami juga sudah inovasi alat untuk mencuci beras serbaguna. Selain bisa mencuci beras ketan, Pak Kadis, karena kami juga kebetulan produksi kacang tanah oven. Jadi
bisa mencuci kacang tanah juga. Alhamdulillah dicuci pakai tangan kacang tanah menggunakan waktu paling tidak nih setengah jam lah sekali nyuci. Kalau itu ini inovasi sendiri juga, Bu? Alhamdulillah inovasi sendiri. Terus untuk memudahkan kami lagi mencoba lagi nih Pak Kadis untuk alat proses penguapannya biar tidak memanfaatkan SDM banyak-banyak gitu. Jadi kalau kami sekarang nyetak pakai tangan nih Pak, minimal harus 6 orang nih karyawan. Kalau pakai alat itu paling nggak nanti udah berkurang 2 lah. Ini suami Bu Risna kreatif Pak ya. Jadi dengan alat penguap nanti cara nyetaknya gampang kan Pak, tinggal seret, masukkan ke penguap, dari penguap setengah jam masukkan ke pengering. Jadi sudah tidak nyetak lah. Kalau nyetak ini manual nih Pak, memakan waktu yang luar biasa lama. Tapi sedikit, ini biasa Bu menemukan ide ini hasil dari diskusi sama suami itu seperti apa? Sama-sama untuk mengatasi kesulitan gini. Ternyata nyuci beras tuh capek banget ya Bu katanya. Dari awalnya dari Bu keluhan gitu misalnya. Karena kami sekali nyuci kan 15 kilo sampai 20 kilo kan Pak satu tempat ini kan. Nah, ternyata capek berat dengan umur kita sudah kepala 5 ke atas nih. Jadi terkendala nih Pak. Jadi ada mesin cuci bekas-bekas, bapaknya otak-atik. Oh ternyata bisa, dulunya diangkat ke atas ya kan Pak. Ternyata lebih capek diangkat ke atas. Jadi inovasi lagi Pak. Jadi sekarang tinggal tuang aja yang kami tunggingkan dan berasnya turun sendiri gitu. Dan airnya lebih irit Pak. Dengan mesin ya, pasti sangat lebih irit. Jadi kalau kita cuci manual pakai tangan paling nggak 3-4 kali bilas. Kalau pakai mesin 2 kali bilas. Oke, baik Bu Risna, Pak Henry. Bincang-bincang kita tahan sebentar. Di Sahabat TV, dialog khusus kita kali ini terkait inovasi teknologi untuk UMKM akan kita lanjutkan sesaat lagi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya.
Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, bersama Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus inovasi teknologi untuk UMKM, dan kita masih bersama Pak Henry dan juga Bu Risna di segmen kedua. Kita mungkin lanjut bincang lagi terkait inovasi teknologi UMKM. Nah, mungkin saya ke Pak Henry dulu. Pak Henry, sejauh ini Pak, dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sendiri, ini mungkin khusus pelatihan inovasi teknologi ini sejauh ini sudah pernah dilakukan atau ada program tersendiri Pak untuk teknologi ini Pak, pengembangan teknologi untuk UMKM? Ya, khusus untuk program Diklat Inovasi Teknologi ini memang terus terang memang kita belum melaksanakan kegiatan ini. Ya kan, karena memang ini ketergantungan dari anggaran kita juga terbatas. Kemudian juga terkait dengan narasumber mungkin, karena kan UMKM ini kan berbagai macam bentuk apa alat yang harus dibuat untuk meningkatkan jumlah ataupun produksinya. Jadi kita kalau melaksanakan kegiatan Diklat khusus inovasi ini misalkan nanti UMKM yang lain tak cocok gitu kan. Ya, betul. Jadi paling sifat umumnya Pak ya. Iya, jadi pada saat kegiatan-kegiatan Diklat kami sering menyampaikan ya paling tidak informasi-informasi yang bersifat umum agar para pelaku usaha ini terus berinovasi bagaimana bisa menciptakan yang dapat memudahkan mereka melakukan produksi. Contohnya seperti ini. Ya, terus terang kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di dalam memberikan motivasi kepada pelaku usaha ini saya rasa cukup luas. Ini tahun 2024 ini inisiasi dari Bu Ketua Tim Penggerak PKK, Hajah Marlin Agustina Rudi, ini mengarahkan kepada kami untuk turun ke bawah langsung. Turun ke kecamatan-kecamatan, sampaikan informasi-informasi yang berhubungan dengan pelaku usaha apa saja. Apakah mungkin packaging, apakah mungkin legalitas izin, dan lain sebagainya. Nah, ini kami lakukan. Kemarin baru kita sudah yang kecamatan ke-10 kita dilaksanakan di Galang. Ya, jadi khusus untuk kegiatan Diklat yang berhubungan dengan inovasi khusus bagi para pelaku usaha ini memang belum pernah kami lakukan. Tetapi ini kami sampaikan pada saat diklat-diklat yang lain agar mereka berinovasi lah sendiri. Ya, karena memang ini gunanya untuk meningkatkan paling tidak jumlah produksi mereka seperti yang dilakukan oleh Ibu Risna pada saat ini. Artinya walaupun nggak secara langsung Pak ya, tapi memotivasi UMKM untuk mengeluarkan ide-ide kreatif mereka. Artinya berinovasi sendiri, terutama terkait teknologi tadi. Nah, kalau Bu Risna, mungkin pelatihan apa saja yang udah pernah Ibu ikut, Bu? Packaging, teknopreneur, pengembangan usaha, banyak sih dari Dinas UMKM tentunya, dan di Sprindak sering mengadakan kegiatan-kegiatan, dan kami manfaatkan benar-benar kami manfaatkan ilmu yang kami dapat dari pelatihan-pelatihan itu Pak, dari pembukuan, penguangan, manajemen keuangannya kan Pak, manajemen keuangan, pencatatan pengeluaran dan lain sebagainya. Kami memang benar-benar manfaatkan ilmu yang pemerintah berikan kepada kami. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Rudi yang selalu mensupport, dan Pak Kadis selalu mensupport UMKM yang ada di Kota Batam untuk terus naik kelas dan mengembangkan usahanya.
Itu yang kami manfaatkan selama ini. Dari pelatihan-pelatihan inilah kami bisa seperti sekarang. Saya tambahkan sedikit, bahwasanya kegiatan-kegiatan diklat-diklat seperti ini kan diklat yang kita berikan kepada para pelaku usaha, dengan kata lain orang dewasa lah ya, orang dewasa, bukan pendidikan yang kita berikan ke anak-anak di sekolah. Nah, jadi yang kita berikan kepada pelaku usaha yang sudah memiliki usaha, tentunya mereka ini memiliki jiwa entrepreneur, ya kan? Jadi mungkin diklat apapun yang kami sampaikan, diklat apapun yang kita laksanakan, ini kan memotivasi kepada mereka. Nah, apabila jika sudah termotivasi, mereka akan timbul sendiri ide-ide. Ya, betul. Misalkan apa kira-kira yang dapat saya lakukan ini bagi para usaha ini, yang dapat saya lakukan untuk mempermudahkan kerja saya seperti disampaikan Bu Risma tadi kan. Jadi paling tidak ini sebagai pemicu, sebagai juga pemotivasi. Ya, terkait dengan masing-masing mereka usahanya kan berbeda-beda ini. Tentu alatnya berbeda-beda juga. Ya, kan. Jadi kita melaksanakan diklat tak bisa di satu alat saja. Jadi kita secara umum sampaikan paling tidak memicu dan memacu inovasi mereka agar mereka berbuat. Paling tidak mereka sudah semangat. Kalau mereka diundang untuk mengikuti diklat, itu rasanya seperti apa? Rasanya ya saya ini harus usaha, nggak bisa harus berhentinya, harus terus bergerak. Nah, jadi mereka terus berpikir bagaimana cara membuat teknologi-teknologi untuk memudahkan kerja mereka untuk memproduksi barang-barang tersebut. Kira-kira demikian yang saya dapat. Nah, kalau Bu Risna sendiri mungkin menghadapi para pesaing Bu, mungkin yang jumlah partai produksi yang lebih besar atau packagingnya beda gitu. Ibu menanggapinya seperti apa biasanya? Kalau kami persaingan mungkin di Kota Batam sendiri. Ya, alhamdulillah pengusaha rengginang Pak Kadis di Kota Batam juga sangat banyak. Kami yakin dan optimis, harus yakin dengan produk kami kan Pak, harus yakin dengan produk kami bahwa rezeki sudah diatur sama Allah ya kan. Ya, yang penting kami tetap jaga kualitas ya kan Pak, mutu kita, rasa kita, apa yang diminatin di masyarakat umum itulah yang kami akan terus kembangkan ya kan Pak, karena kadang-kadang sama rengginang ya kan Pak, tapi kadang-kadang beda rasa, beda tingkat kembangnya. Jadi kami untuk mengatasi itu semua, kami tentunya harus menjaga kualitas, menjaga sikap kita ke pelanggan, tetap ramah ya kan, tetap minta masukan kayak gitu Pak. Nah, kalau kita singgung sedikit terkait pemasaran Bu, ini rengginang RRI ini sudah sampai mana nih? Alhamdulillah rengginang RRI sejauh ini ya Pak, sejauh ini kami sudah mencakup ini pasar basah tradisional, Sekota Batam. Sekota Batam. Ya, dari Batu Haji ujung Victoria ya kan Pak. Nah, kalau di Batu Besar Summerland ya kan. Punggur, pasar Punggur, kalau Bengkong tentunya Melcem, saya sudah sampai ke Melcem, sudah merata Pak semua pasar basah yang ada di Kota Batam, dan kebetulan kami bekerja sama dengan grosir-grosir kerupuk terbesar di Kota Batam. Nah, tugas grosir kerupuk itu dia yang mengeluarkan ke luar kota Pak. Jadi kalau kami ini kan terkendala dengan berbagai macam kayak persyaratan ya kan Pak. Kalau grosir kerupuk dan sekalian mengirim barang mereka, jadi kami memang bekerja sama dengan grosir kerupuk untuk mengirim ke pulau-pulau yang terdekat di Kepulauan Riau lah tentunya. Gitu. Dan kalau ke Singapura kami memang ada, tapi kami juga bekerja sama dengan buyer-buyer yang sudah ditunjuk dari Singapura yang ada di Kota Batam. Nah, kalau dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri Pak, untuk produk-produk seperti ini, kalau kita bilang makanan ringan ya, ini ada untuk bantu pemasarannya juga ada Pak, atau programnya seperti apa? Ya. Atau diikutin pameran? Iya, itu dia. Pemasaran itu dapat kami lakukan melalui berbagai macam kegiatan pameran, expo, bazar dan lain sebagainya. Itu yang dapat kami lakukan untuk mengenalkan hasil-hasil produk yang dibuat oleh para pelaku usaha di Kota Batam. Ya, terkait dengan kelanjutan, makanya saya sering sampaikan mungkin pada saat ada para konsumen membeli barang kita, jadi jangan hanya putus sampai di situ. Jadi kalau bisa ya mungkin kalau mereka ada kartu nama, ambil kartu namanya Bu. Ya, kami ambil ada kartu namanya. Nanti pada suatu saat hari-hari besar, entah apakah lebaran kami misalkan atau apa, kita chat, kita sampaikan. Nah, kami dari negara mungkin selamat hari raya apa segala macam kan. Ini paling tidak
memancing mereka, oh mereka ini kenal sama saya gitu kan. Ya, ini salah satu trik supaya pemasaran kita ini terus berkelanjutan, ini tidak putus sampai di situ. Ya mereka kalau pada saat kegiatan bazar kan mereka beli sesaat. Tapi kalau kita ingat dengan trik-trik seperti itu, mereka teringat dan akan ngulang lagi. Apalagi mereka misalkan punya peluang ini memasarkan di lokasi dia, tentu mereka pesan ke kita. Kira-kira seperti itu. Itu khusus untuk pemasaran triknya dengan para pembeli. Tetapi melalui online ya mungkin Ibu Risna mungkin lebih tahu. Mungkin mereka memasarkan tidak hanya melalui offline, tetapi mungkin online, mungkin nanti Ibu Risna yang menjelaskan, mungkin melalui Facebook, IG mungkin, ataupun TikTok mereka sudah lakukan. Ya, demikian. Kita tahu Bu Risna kan aktif mungkin di masyarakat. Nah, sejauh mana memanfaatkan sosial media atau secara e-commerce seperti apa Bu? Mungkin sudah dijual secara online juga. Baik Bapak, terima kasih. Ya Pak, kebetulan kami memasarkannya selain offline yang kami menawarkan ke kedai-kedai Pak, ke toko-toko, kami juga mempromosikan produk kami melalui Facebook, TikTok, sama Instagram Pak. Dari kebanyakan Pak dari luar Pulau Batam atau dari provinsi-provinsi lain kenalnya melalui tentunya online. Betul. Kemarin kami juga dapat kunjungan Pak dari Padang, seluruh nagari kalau di Padang itu Pak. Kemarin kebetulan Pak kami diundang juga, ada kunjungan yang dari Padang itu ada berapa 50 nagari kalau nggak salah. Itu kami kemarin dapat kunjungan itu juga, terus pernah juga dari Aceh, terus seluruh provinsi Aceh ke sini, terus dari Ikatan Pengusaha dari Indonesia Pak, kayak kemarin dari NTT, Jambi, Kerinci, Palembang sama Tulung Agung, alhamdulillah sudah sempat berkunjung ke sini. Itu semua kenalnya dari melalui media sosial. Nah, kalau untuk mungkin ada hambatan tersendiri dalam pemasaran atau produksi. Nah, kalau untuk Rengginang RRI sendiri, mungkin permasalahan sebesarnya itu apa? Mungkin terkait pemasaran atau pengiriman, mungkin ada. Kalau untuk produksi masalahnya kita mati lampu. Terus kalau pemasaran, terus terang Pak Kadis nih, produk-produk Kota Batam nih kan agak susah nih masuk keluar nih ya kan Pak. Susah keluar Batam gitu ya. Terkendala dengan ongkir ya kan. Masih besar ongkirnya. Iya, masih besar ongkirnya. Mungkin itu aja sih. Kalau pengiriman-pengiriman yang tentunya yang saya pasti rasakan ini Pak Kadis, yang saya pribadi rasakan itu produk kami bisa keluar Batam, tapi bersediakah si pembeli menanggung ongkirnya kan? Mungkin hampir sama kali ya. Iya. Biaya apa? Iya. Biaya produknya sama ongkirnya. Iya betul. Bisa mungkin lebih besar ongkir. Lebih besar ongkir. Ya. Oke, Pak, ada tanggapan sedikit Pak terkait ongkir ini Pak. Iya. Ini bukan ongkirnya ini karena pajaknya. Pajak. Ya, betul. Pajaknya. Betul, Pak. Memang kita di Kota Batam merupakan bagian daripada kota yang kita kenal dengan FTZ. Iya betul. Iya kan. Jadi di Batam ini barang impor masuk, terutama dari luar negeri, itu kan belum kena pajak lagi. Ya, artinya masuk gampang Pak. Ya masuk tak kena pajak. Iya. Dalam artian kalau seandainya kita ekspor keluar Batam masih di wilayah Indonesia, itu ketentuannya harus kena pajak. Harus kena pajak. Karena pada saat masuk kan bebas pajak. Kalau keluar bebas pajak itu terlalu istimewa. Jadi pemerintah mengatur seperti itu, barang masuk dari luar negeri ke Batam ini bebas pajak. Ketentuannya pada saat keluar Batam masih di wilayah Indonesia ini yang dikenakan pajak, dan pajak itulah yang disebut oleh Ibu Risna tadi ongkir, karena bagian daripada pajak. Kami sudah juga berkoordinasi dengan dengan Bea Cukai. Kami sudah audiens dengan mereka, seperti itu mereka sampaikan. Mereka malah menyarankan ya kalau barang-barang yang diproduksi di Batam itu, apalagi kita ini merupakan trust terdepan wilayah Indonesia ini dengan negara-negara luar seperti Singapura, Malaysia. Jadi kemungkinan kita lebih enak melakukan pemasaran atau ekspor barang yang nggak usah di wilayah Indonesia di luar Batam. Kita ekspor saja langsung ke luar negeri, Singapura dan Johor. Namun demikian,
ada program yang dilaksanakan oleh Perindak, terutama bahan-bahan baku yang dihasilkan dari Kota Batam. Bahan baku yang dihasilkan dari Kota Batam, yang kita buat hasil produksinya apa, kita kirim ke luar Batam, masih di wilayah Indonesia, itu ada insentif pajak yang diberikan dispensasi kepada para pelaku usaha kita. Tapi dengan syarat bahan bakunya dari Batam bahan juga? Bakunya dari Batam. Ya, jadi ada insentif yang diberikan. Tapi berapa besar insentifnya, ya saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ya mungkin para pelaku usaha yang masuk kategori itu ya bisa mungkin mendaftar ke Perindak. Yang masuk kategori itu bisa mendaftar ke Perindak agar proses pengiriman tidak seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya mungkin biaya produksinya dengan ongkirnya lebih besar dari ongkir. Karena memang kondisi kita, dan ini menjadi permasalahan kita di Batam. Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pajak ini, ya salah satu caranya yang dilakukan oleh Perindak. Itu dengan program insentif pajak, dengan catatan memang bahan bakunya itu dihasilkan dari Batam. Tapi ada program itu sendiri ya, untuk meringankan UMKM Pak ya. Kami berharap dan kami menginginkan produk-produk yang kuliner lah seperti ini yang dari Batam, ya kami berusaha untuk bisa diekspor ke luar negeri, bisa ke Singapura, bisa ke Johor dan lain sebagainya. Dan kami juga pernah kemarin melaksanakan kegiatan bazar ke Singapura, dan saya juga dapat tawaran dari salah satu pengusaha di Johor. Itu mereka menawarkan agar kuliner-kuliner di Batam ini, terutama kuliner-kuliner yang kering-kering, makanan ringan seperti ini, bisa kita masukkan ke Johor. Jadi mereka yang akan memasarkan barang kita. Ini sekarang ini lagi proses negosiasi terkait dengan masuknya barang ke Johor. Nanti kalau barang itu tak laku, terjual, balik lagi ke Indonesia, ya seperti apa regulasinya, ini sedang kami pelajari. Ya. Baik, Pak Edi, Bu Rusda, kita tahan lagi bincang-bincang kita. Bursa Batam TV, dialog khusus kita akan kembali setelah yang satu ini. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau.
tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus Batam Televisi bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan masih terkait inovasi teknologi dan UMKM. Maksud kami inovasi teknologi untuk UMKM, dan kita masih sama Bu Rusna dan juga Pak Henry. Kita masuk di segmen ketiga, dan segmen ketiga ini saya penasaran ini produk dari Renggina RRI sini, ini ada berapa varian? Mungkin saya lihat ada beberapa warna. Mungkin dari warnanya juga membedakan rasa atau varian rasanya apa aja. Kita langsung ke Bu Rusna. Mungkin bisa dijelaskan Bu, produk dari RRI Snack ini itu variannya ada berapa macam Bu? Baik, terima kasih banyak Pak. Kebetulan kami ada rasa terasi, ada 3 varian sih yang pastinya, rasa terasi, rasa ketan hitam, dan gurih. Ini yang sebelah sini nih ya, yang sebelah sini adalah rasa terasi, yang ini adalah rasa ketan hitam, yang merah, hijau, kuning, putih adalah gurih Pak. Jadi yang di belakang saya ini ketan hitam nih. Ketan hitam tuh memang rengginangnya, tapi aroma ketan hitamnya sangat terasa. Nah, gitu. Jadi ada rasa ketan hitam, terasi, dan gurih Pak Kadis. Itulah varian rasa yang kami miliki. Sementara ini kemarin sih ada rasa gula merah, ada, tapi di pasar ternyata peminatnya kurang Pak. Kalau manis-manis di Batam ini kan agak kurang kan Pak. Nah, kayak gitu. Oh, selera orang Sumatera ya kan? Iya. Tapi yang paling laris ini varian apa? Paling laris semua sama Pak, semua sama. Semua alhamdulillah kami di rak ini tidak ada perbedaan, sama hampir semua, rasa lakunya sama Pak. Jadi ketan hitam, putih, tapi yang paling sangat laku lah ya kan di antara 6 produk ini adalah yang putih. Yang keduanya terasi, ketan hitam, terus merah, hijau, kuning kan sebagai pelengkap warna ini. Kalau ke Singapura sama Malaysia justru yang sangat dominan merah, hijau, kuning Pak. Merah, hijau, kuning. Iya, merah, hijau. Suka yang warna kan? Iya betul. Baik, kalau saya tanya Bu, sejauh mana bisnis Renggina ini meningkatkan ekonomi keluarga itu? Alhamdulillah bagi saya sangat luar biasa Pak. Karena kami Pak Kadis, Pak mohon maaf, kami alhamdulillah dari kehidupan kami sehari-hari bergantung dengan rengginang. Ya kan, kami tinggal di rumah bersama rengginang. Jadi mata pencarian pertama sekarang rengginang ya? Rengginang, betul. Jadi pokok mata pencarian kami sekeluarga adalah rengginang. Sangat-sangat memanfaatkan lah, pokoknya meningkatkan taraf ekonomi kami lah Pak. Dan membantu warga di sekitar kami juga Pak. Mungkin karyawan sekarang udah ada berapa Bu? Alhamdulillah kami ada 4 Pak yang bantu nyetak Pak sama packing. Karena kami kebetulan sering keluar nih, selain pelatihan ada banyak kegiatan organisasi yang memang kami harus pegang. Jadi awalnya dari iseng, dari lingkungan sekitar, akhirnya sekarang fokusnya Renggina. Gimana Pak melihat Pak bisnis seperti ini Pak? Yang mungkin kita anggap sepele gitu, kecil gitu, tapi
luar biasa. Dampaknya itu luar biasa. Ya, baik. Memang makanya saya lihat tadi kondisi seperti ini dengan stok yang ada di depan, di samping kiri, di belakang, di dalam itu juga ada stok rengginangnya. Ini kayaknya memang udah nggak main-main lagi. Jadi memang ya pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwasanya kita di dalam melakukan sesuatu memang harus fokus. Kita tidak bisa nyambi, nggak bisa coba-coba. Jadi memang harus fokus kita laksanakan. Ya seperti Ibu tadi banyak kegiatan-kegiatan luar, silahkan. Ini merupakan bagian daripada sosial Ibu di luar. Betul. Tapi kita punya anggota, punya anak buah, punya tenaga untuk menyelesaikan semua usaha kita. Saya juga menyampaikan pada kesempatan hari ini, mari para pelaku usaha yang ada di Kota Batam, kita terus fokus di dalam melaksanakan usahanya. Jadi jangan coba-coba, jangan ya main-main, jangan kalau bahasa kita di sekarang ini bahasa Melayu, Bu, mohon maaf, istilahnya itu panas-panas teh ayam istilahnya. Awal teh ayam. Awalnya semangat untuk mengendor dan ini memang kami sampaikan yang namanya usaha yang kita laksanakan ini memang tidak seperti kita membeli telapak tangan. Iya betul Pak. Tentu mungkin bulan pertama, tahun pertama mungkin kita belum mendapatkan apa-apa. Iya betul Pak. Ya kan Ibu sudah rasakan betul itu. Kita belum mendapatkan apa-apa. Ya mungkin dari kehilapan-kehilapan, dari teknik-teknik yang kita lakukan mungkin harus ada perubahan-perubahan sehingga ya mungkin paling tidak 3-4 tahun ke depan mungkin baru mulai merasakan hasilnya. Mungkin ya. Jadi maka teruslah melakukan usaha dengan fokus dan yang paling penting ya paling tidak legalitasnya, kemudian keamanannya, kemudian keselamatan bagi konsumen ini harus kita perhatikan. Jadi agar usaha kita terus berkembang, pemerintah Kota Batam terus dukung untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Batam. Kami mengucapkan terima kasih banyak ini kepada Bapak Haji Muhammad Rudi sebagai Kepala BP Batam, sebagai Wali Kota Batam terus membangun infrastruktur di Kota Batam ini. Tentu banyak para pelancong, wisatawan baik mancanegara maupun lokal yang datang ke Batam. Kita siapkan apa kira-kira yang menjadi oleh-oleh andalan. Itu semua para pelaku usaha yang menyiapkan. Ya betul. Ya, semoga Batam terus berkembang menjadi Batam Kota Baru. Amin. Kalau dari tadi kan kita Batam dekat Singapura dan Blok. Nah kalau untuk pemanfaatan luar negeri produk Ibu rengginang RI, mungkin di Singapura sini itu bisa kirim berapa produksi produk Ibu ke Singapura bisa sudah sampai berapa kilo gitu Bu? Alhamdulillah Pak, buyer kami yang menetap nih di Batam, kami ada yang di Sekupang Pak, jadi ada yang di Perumahan Rabayu Sagulung, ada juga yang di Mitra Raya, Legenda sama Botania. Jadi tiap harinya berbeda-beda ya. Yang Botania kadang per minggunya 60 kilo Pak, terus ya Mitra Raya ada 30 kilo, terus Sekupang 20 kilo, terus yang di Perumahan Rabayu Sagulung ada juga kita 20 kilo per minggu. Alhamdulillah. Ini udah rutin ya Bu ya? Rutin, terus ada juga kami masuk juga untuk ibu-ibu UMKM Pak yang mereka memang jual mateng ke mal-mal, jadi kami juga masuk ke mereka juga. Nah mungkin harapan Ibu sudah sedih untuk pemerintah Kota Batam, mungkin ada saran atau harapan harapan kami tentunya ya kan kami terus diikutkanlah pelatihan-pelatihan yang go ekspor, kemudahan-kemudahan untuk barang kita ke luar negeri ya kan Pak. Terus ada mungkin pendanaan khusus bagi atau bantuan-bantuan untuk persyaratannya yang khusus Pak untuk bisa barang-barang produk UMKM Kota Batam ini bisa ke ekspor. Nah dari Pak Hendy sini Pak, ini untuk para pelaku UMKM pemula untuk memanfaatkan terus berinovasi terkait teknologi seperti yang dilakukan di Borisna Pak. Baik yang pemula Pak. Ya, jadi memang seperti saya sampaikan tadi bahwasanya kami tahun 2024 ini memiliki program roadshow kewirausahaan UMKM naik kelas. Jadi ini memang kami turun ke masing-masing kecamatan, itu kami undang para pelaku usaha, baik pelaku usaha yang sudah eksis, yang sudah jalan maupun bagi pemula. Dan ini kami terus lakukan motivasi kepada mereka
dalam rangka bagaimana mereka melakukan usaha, apa trik-triknya. Saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bahwasanya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu memiliki 2 unit pelaksana teknis UPT di bawahnya. Ada UPT PLUT. PLUT itu Pusat Layanan Usaha Terpadu. Di sana memberikan layanan dalam bentuk apa saja. Ya, mungkin yang berhubungan dengan legalitas usaha, ya, kemudian yang berhubungan dengan packaging, yang berhubungan dengan pemasaran, itu kami layani. Kami lakukan bimbingan dan lain sebagainya. Nanti berhubungan dengan modal usaha, kita juga ada UPT, unit pelaksana teknis, BLUT, Badan Layanan Usaha Terpadu Dana Bergulir. Jadi mungkin bagi para pelaku usaha yang membutuhkan support dana untuk modal, nanti bisa berhubungan langsung dengan UPT BLUT kami. Tentunya memiliki syarat-syarat tertentu, tapi yang jelas dengan bunga rendah dibanding dengan kita melakukan peminjaman konvensional di bank-bank tertentu. Ya, ada support dana juga Pak ya. Ya. Nah, kalau dari Bu Risna, apa nih motivasinya untuk para pelaku UMKM pemula yang bisa konsisten seperti Ibu, itu sarannya seperti apa Bu? Harus komitmen dalam memproduksi barang kita lah, harus kita produksi apapun ya kan Pak, harus komitmen, berusaha belajar untuk mengembangkan produk kita belajar untuk maju. Saya sendiri tetap komitmen untuk di produk kami, tentunya di rasa, kualitas kami, belajar terus untuk maju. Ketika kita ini, pemerintah ini tidak sedikit memberikan ilmu sebenarnya kepada para UMKM untuk mengembangkan usahanya. Tentunya kita belajar juga ya kan ke para pelanggan kita, minta masukan, misalkan kan Pak, kadang-kadang 10 orang berbeda-beda masukannya nih. Jadi kami mengkomitmenkan menjaga pelanggan, bahkan kalau boleh mengembangkan pelanggan kita makin banyak, pangsa pasar kita makin banyak, menjaga keramah tamahan kita kepada pelanggan. Mungkin untuk motivasi teman-teman lah, tetap semangat, yakin dan optimis, kita berjuang mengembangkan usaha kita, insya Allah bantu sih. Nah, kalau untuk mendapatkan produk RRI Snack ini di mana Bu lokasinya? Atau bisa kemana gitu? Oke. Untuk mendapatkan RRI Snack Rengginang ini dengan mudah Pak. Alhamdulillah di setiap pasar basah yang ada di Kota Batam, dari Victoria ujung sampai ke Nongsa ujung, sampai Melsem ujung, pokoknya alhamdulillah produk-produk kami ada semua di pasar, dan di glosir-glosir kerupuk terbesar di pasar-pasar yang ada di Kota Batam. Produk kami Risna Rengginang insya Allah ada. Gampang dicari ya? Gampang, di Penguin ada, di Puja Bahari ada, pasar pagi yang becak-becak itu pun ada juga, alhamdulillah. Mungkin sedikit Bu, sertifikasinya mungkin udah lulus apa aja gitu? Alhamdulillah kami sudah NIB, PIRT, halal. Nah ini lagi proses TPPOB Pak. Jadi Badan POM ya kan. Lagi mengurus, kemarin udah mulai ikut pelatihan kami. Alhamdulillah kita menuju ke Badan POM. Dan alhamdulillah mudah-mudahan lah dekat bantuan. Ini semua bantuan dari pemerintah Pak, kata kita gratis. Yang penting diundang untuk ikut pelatihan. Karena mungkin nggak ada duitnya apa, kadang-kadang ibu-ibu ini nggak ada duitnya, males. Kalau bagi saya yang penting ada ilmunya gitu. Alhamdulillah ini semua saya bisa seperti sekarang itu berkat dukungan memang saya pikir pemerintah Pak. Dimudahkan segala apapun. Saya masuk di UMKM direkrut langsung ke halal, ke PIRT, langsung. Jadi kami kan sebenarnya meyakinkan para pelanggan kami dari situ ya kan Pak, dari legalitas yang sudah kami dapatkan. Insya Allah lah Marudi luar biasa bagi saya untuk menaikkan kelasnya para UMKM yang ada di Batam. Ini seperti apa Pak pentingnya legalitas ini Pak? Ya, itu makanya saya sampaikan tadi, legalitas ini merupakan kewajiban bagi para pelaku usaha. Seperti NIB, ya. NIB ini penting, nomor izin berusaha. Jadi setiap usaha yang kita lakukan harus ada izinnya. Nah, ngurus izin ini gratis, tidak berbayar. Ngapain takut gitu kan? Ya, ini juga sebagai motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan usaha kita.
Kemudian juga yang berhubungan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal juga sekarang ini ada program dari pemerintah, juga gratis. Kenapa takut? Kemudian untuk SPP IRT ini ada program dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan, juga gratis. Nah, kalau program dari pemerintah ikut diklat SPP IRT ini malah dapat transport dibayar. Iya, betul. Kita mendapatkan ilmu malah kita dibayar. Betul, Pak. Dulu kita sekolah, kita kan bayar kan, dapat ilmu kan kita harus bayar kan. Sekarang kita dapat ilmu malah dibayar dari program-program pemerintah. Tapi kalau seandainya kita mendapat ilmu gratis, kenapa tidak? Iya kan. Jadi itu yang disampaikan oleh Bu Risna tadi. Mari ya, para pelaku usaha di Kota Batam, kita ambil kesempatan-kesempatan yang meningkatkan kompetensi kita di dalam usaha yang kita geluti. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita kembangkan di dalam meningkatkan usaha kita sendiri. Iya, betul, Pak. Ya, demikian. Baik, Pak Hadi, terima kasih untuk waktunya hari ini yang sudah berbagi panjang lebar dengan pemirsa di rumah, dan juga Bu Risma juga. Terima kasih dengan ceritanya tadi sudah cukup menginspirasi. Semoga usaha RRI-nya makin lancar dan makin berkembang ke depannya. Pak Hadi juga semangat selalu Pak untuk mendukung para UMKM Kota Batam. Baik, terima kasih sekali lagi bisa Batam TV. Demikian dialog khusus kita terkait inovasi teknologi untuk pengembangan UMKM Kota Batam. Akhir kata saya Mas Syari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.